Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbah Ilo. Jadi kedatangan saya menjumpai Mbah Ilo pada hari ini tidak lain dan tidak bukan pembahasannya tentang seorang anak Mbah Ilo dicungkil matanya di Sulawesi Selatan di Kabupaten Goa. Nah, di situ terlibatlah keluarganya sendiri, di mana ada bapak, ada ibu, ada kakek, ada nenek, di mana masing-masing memiliki peran memegang anak itu, kemudian dicongkel matanya Mbak Ilo. Dan dengar kabar juga ada kakaknya yang berusia sekitar 22 sampai 27 tahun Mbak Ilo, yang menjadi korban dan telah meninggal. Ini yang kita baca dari artikel di Google Mbak Ilo. Nah, dari pandangan Mbah Ilo ya, yang mengetahui ilmu hitam, ilmu putih, pesugihan dan lain-lain, itu gimana Mbah Ilo menyikapi dengan kejadian yang terjadi di media sosial baru-baru ini Mbah Ilo? Nah, begini ya. Menurut saya, dia itu sudah dikelabui oleh setan. Mereka itu banyak bisikan-bisikan ya, yang tidak mendengarkan lagi bisikan, di mana itu ada bisikan kebenaran, itu mereka telah dihiraukannya gitu, tidak menggubris. Digubris juga ya? Iya benar. Jadi saya himbau kepada masyarakat ya, dalam keadaan genting negara ini, dalam keadaan genting sulit perekonomian ini, marilah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Agar supaya kita tidak dipengaruhi oleh setan. Nah, karena setan paling senang ketika kita sedang melamun, apalagi kita sedang kondisi sulit ekonomi begitu ya. Ya, Nah, Mbak Ilo. mereka itu sangat cepat masuk. Oke, Mbak Ilo, ini saya potong dulu. Ini kan Mbak Ilo, Ya. satu keluarga Mbak Ilo melakukan penyiksaan dengan latar belakang pesugihan ya, yang berkedok pesugihan Mbak Ilo. Benar. Tentunya ini adalah sesuatu yang dimana kegaiban itu memberikan sesuatu terhadap keluarga ini Mbak Ilo. Sekuat apa sih Mbak Ilo ilmu hitam ini sehingga meyakini mereka untuk melakukan perbuatan keji terhadap bocah yang berumur 6 tahun itu Mbak Ilo? Sebenarnya ilmu hitam itu tidak kuat. Hanya iman di dada kita yang membuat kuat. Ketika iman di dada kita goyang, maka ilmu hitam itulah jadi menguasai diri kita. Sehingga para setan, para iblis dapat mempengaruhi jiwa kita. Sehingga kita terjerumus mengikuti aliran dia. Begitu. Iya. Jadi kesimpulan Mbah Ilo, janganlah terlalu tergiur dengan bisikan-bisikan yang nggak jelas itu, gitu ya Mbah Ilo. Tetapi mendekatkan dirilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak tersesat seperti itu ya Mbah Ilo. Karena setan ini adalah tipu daya. Jangan Anda sekali-sekali mendengarkan bisikan-bisikan yang tidak benar. Itu adalah omong kosong. Mbak Ilo, kita nggak bisa bilang omong kosong aja Mbak Ilo. Ini mereka sudah meyakinin. Kalau kan gini Mbak Ilo, ilmu hitam itu, keilmuannya itu, kegaibannya itu, tentunya mungkin sudah dirasakan sama mereka setelah sekian lama. Sehingga suatu ketika muncul suatu titik di mana itu lebih parah, di mana mereka harus mengorbankan anaknya untuk dicongkel matanya Mbak Ilo. Iya benar, itu semuanya untuk mencari kekayaan. Ya, untuk mencari kekayaan. Tidak ada yang kekal. Kalau kita mencari kekayaan dengan ilmu hitam, itu hanya menyesatkan kepada diri kita sendiri. Ya, Menyesatkan kepada diri kita dan merugikan orang lain ya Mbak Ilo. Benar sekali, termasuk bukan orang lain, keluarga dekat, suami, istri, anak cucu jadi semua korban. bisa terlibat. Ya Karena Allah. setan sukanya membunuh umat manusia, Menyesatkan juga. menyesatkan. Ya. Jadi maka dari itu, marilah kita
dekatkan diri walau kondisi ekonomi lemah, kita harus bersabar. Karena apa? Kesabaran itulah kunci untuk keberhasilan. Nah, begitu. Jangan kita kondisi susah gini dan kita suka termenung, datanglah bisikan-bisikan gaib. Nah, kamu mau kaya begini begitu, itu semuanya itu bisikan setan. Mbak Ilo, Bisikan dari ilmu hitam. kita coba memahami dari konteks mereka melakukan itu, Mbak Ilo. Ini kan mereka melakukan itu karena sesuatu hal yang sudah terjadi dan mereka nikmati. Betul nggak sih? Itu semua Sehingga omong kosong, Mas Den. gini Mbak Ilo, saya nggak setuju sih dengan kata Mbak Ilo omong kosong. Kenapa saya bilang gitu? Hingga detik ini mereka mau melakukan kegiatan yang hingga membunuh, hingga melukai, sampai mata dicongkel, itu adalah keyakinan yang luar biasa loh Mbak Ilo, yang dibangun oleh ilmu hitam itu, kegaiban itu. Itulah nang dinamakan tipu daya, Mas Den. Tipu daya ilmu hitam. Nah, itulah dia. Sehingga kita sesat dibuatnya. Orang kalau udah terjerumus dalam itu kan susah juga keluar Mbak Ilo. Bisa Terlebih sih, bisa. lagi setan itu, iblis itu yang bersama dia selalu memberikan apa yang dia inginkan Mbak Ilo. Itu kan lebih parah lagi. Itu semuanya hanya omong kosong, Mas Den. Itu kita diberikan sesaat. Ujung-ujungnya nanti itu kekayaan. Sehebat apa kita kekayaan tanpa keringat begini ya, tanpa keringat dari izin Allah, hanya kita melalui jalan pintas. Iya, Mbak Ilo. Lihat hasilnya, di mana ada orang yang bisa kaya kekal melalui ilmu hitam. Itu tidak ada, Mas Den. Saya pengen tahu orangnya. Kalau ada pun banyak korban atau gimana Mbak Ilo? Iya, setiap saat minta korban jiwa. Apakah Anda, kalian ini pemirsa, mau kalian kaya? Toh, istri kalian, anak kalian mau jadi korban. Mbak Ilo, banyak orang hilang secara misterius Mbak Ilo. Justru karena itulah tumbal atau dia meminta sesajen, imbal-imbalan. Nah, itulah yang diharapkan oleh setan. Memang kita sih diberi kekayaan sesaat. Ketika kita tidak memberi sesajen atau tumbal, maka nyawa kita sendiri terancam. Apakah kalian mau mengikuti ilmu sesat seperti itu? Pemirsa mau? Coba kalian pikir. Kira-kira siapa yang dipuja dia Mbak Ilo? Kalau yang namanya begitu udah jelas sekutu-sekutunya iblis. Iblis menguasai jiwa kita. Sehingga pikiran kita kosong, hilanglah jiwa pikiran bersih kita, maka pikiran kita sudah gelap mata saja. Tidak ada untuk niat baik, pikiran itu dipengaruhi iblis. Sehingga pikiran kita, kalau katanya iblis itu bunuh, ya kita harus bunuh. Ya. Nah itulah jangan sampai terjadi ya. Karena apa? Kalau sudah terjadi seperti ini, kita menyesal belakang hari. Nah begitu. Jadi Mbak Ilo, ya. saya potong dulu. Pengalaman hidup Mbak Ilo yang sudah puluhan tahun ada di dunia ini, mengorbankan anak, mencongkel mata, itu termasuk kemana Mbak Ilo arahnya? Pemujaan yang kemana gitu? Itu namanya sudah di luar batas, sudah tidak mempunyai peri kemanusiaan. Bukan Mbak Ilo, saya potong dulu. Maksudnya pemujaan yang mengorbankan anggota keluarga, termasuk anak, kemudian mencongkel matanya, bagian yang sensitif yang diperlukan manusia yang sangat vital, kemudian dikorbankan ke iblis itu termasuk pemujaan yang mengarah kemana gitu loh Mbak Ilo? Makhluk-makhluk yang gimana gitu? Yaitu bangsa-bangsa jin yang sesat atau bangsa-bangsa setan. Ya, dia itu mengikuti alirannya. Karena yang nama jin ini ataupun setan yang jahat ini, dia selalu meminta tumbal. Begitu. Itu adalah untuk meminta dia kekayaan secara instan begitu. Ya makanya tadi saya bilang Mbak Ilo, berarti kan ini sudah diberi ke mereka, makanya mereka yakin sampai mengorbankan anaknya, Iya. hingga dicongkel matanya. Itu gitu loh, pun Mbak Ilo. kadang belum tentu dia memberi imbalan kekayaan. Jangan silap Anda. Itu semua itu tipu daya setan. Nah, makanya saya ingatkan di sini ya kepada pemirsa, jangan kita sekali-sekali bengong. Dan kita kalau bisa
terlalu mendekatkan diri kepada Allah sehingga pikiran kita tidak kosong. Iya. Ah. Aktivitas Mbak Ilo, aktivitas Benar kerja sekali. juga itu sangat diperlukan. Iya, iya. Sehingga tidak mengarah-arah seperti kesesatan seperti itu kalau menurut saya Mbak Ilo. Benar. Oke, Mbak Ilo, ini kita berkumpul Mbak Ilo ya. Antara tadi ada Mas Gogon yang pertama, kemudian ada Mas Rian, ada Mbak Ilo. Kita berkumpul Mbak Ilo membahas soal ini, biar rembuk-rembuk gitu Mbak Ilo. Ya, boleh. Oke, terima kasih atas waktu Mbak Ilo, penjelasan Mbak Ilo. Moga-moga bermanfaat bagi teman-teman yang ada di rumah. Semoga dapat pelajaran. Dan yang teman-teman di rumah, jika ada yang memuja seperti itu, mohonlah ditinggalkan. Kasihan keluarga sendiri yang jadi korban. Dan saya ingat lagi, janganlah sampai nasi telah menjadi bubur. Sebelum kejadian, sebelumnya Anda pikirkan dulu baik-baik. Begitu. Terima kasih Mbak Ilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.